kita akan sistem. Baik, mungkin Pak akan memulai. Kita akan memulai tata tertib Zoom meeting malam ini. Selagi saya berbicara atau kawan lain berbicara, teman-teman yang lain kasih mati unmute atau mute supaya bisa matikan mikrofonnya supaya bisa terdengar dan tidak terganggu, lalu kita akan memulai. Baik, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve. Yang saya banggakan untuk kita semua, seluruh peserta, calon peserta ujian akhir tahun 2022 yang sudah bergabung dan yang sedang dalam perjalanan untuk join masuk dalam room meeting malam ini. Yang kedua, yang saya hormati pula Bapak Ibu wali kelas yang sudah bergabung, wali kelas paket D, SMP, paket C IPA, SMA IPA, dan paket C IPS yang sudah bergabung. Belum saya lihat wali kelas paket A dan wali kelas paket C IPS yang lain belum bergabung. Yang pertama-tama saya atas nama pimpinan Lembaga PKBM Harapan Bangsa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kita semua yang peserta, para partisipan yang sudah bergabung, join bergabung. Dan terima kasih semua dalam keadaan sehat itu karena atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bahwa malam ini kenapa harus ada pertemuan malam ini? Karena kita dalam kapasitas sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah yang akan menyelenggarakan ujian akhir di tahun 2022 sama juga dengan pendidikan dasar dan menengah SD, SMP, dan SMA, SMK. Mohon yang punya mikrofon, mic-nya masih menyala, bisa dimatikan supaya bisa terdengar apa yang saya sampaikan. Ya. Bahwa malam ini kita akan membicarakan beberapa hal terkait. Hal yang pertama adalah kriteria peserta ujian, kedua moda pelaksanaan ujian, dan ketiga bagaimana kriteria peserta akan masuk akses melalui masuk perguruan tinggi baik SNMPTN maupun SBMPTN. Oleh karena itu peserta yang sudah bergabung malam ini dapat menyimak secara baik supaya bisa diterima dengan baik. Terlebih khusus pada untuk jalur masuk perguruan tinggi negeri itu harus diamati secara baik oleh peserta paket C IPA dan IPS. Yang pertama, Pak akan menyampaikan tentang juknis pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan. Kita sangat bersyukur bahwa di Lembaga PKBM Harapan Bangsa kita selama ini sudah melaksanakan pembelajaran secara daring melalui akun atau melalui website link setara daring yang kita sudah selalu melakukan pembelajaran. Itu artinya bahwa peserta sudah kenal baik dan peserta sudah mahir. Kalau mau bilang pesertanya sudah mahir. Tidak diragukan lagi. Kalau peserta sudah mahir, itu pertanda bahwa guru-gurunya sudah hebat, sudah mahir membimbing, mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan peserta dalam
melakukan pembelajaran ini berbasis daring itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, itu kelebihan kita di Lembaga PKBM Harapan Bangsa. Kita sudah menggunakan setara daring sudah masuk pada tahun ketiga. Bukan hanya ujian saja, tapi dalam pembelajaran juga kita lakukan. Tahun lalu itu ujian di lewat setara daring telah meluluskan 212 peserta. 212 peserta yang lulus tahun lalu itu melalui ujian online setara daring yang sama seperti akun yang sama yang selama ini kita pakai belajar. Jadi itu suasananya tidak beda jauh dengan tahun ini. Oleh karena itu, yang saya khawatirkan adalah pada saat ujian kita mencari peserta di mana-mana. Karena peserta mungkin juga ada yang belum sama sekali menggunakan aplikasi setara daring. Bisa juga pesertanya belum sama sekali menggunakan aplikasi setara daring. Itu yang akan membuat rancu. Kalau kita ujian melalui aplikasi setara daring, pesertanya tidak bisa masuk setara daring, sudah jelas. Sebelum ujian sudah tahu dia punya konsekuensinya. Sudah pasti pesertanya akan dinyatakan tidak lulus. Karena nilai itu akan direkam secara sistem. Bukan lagi kita memeriksa soal yang dikerjakan oleh peserta itu, bukan lagi kita memeriksa secara manual. Yang sudah biasa kemarin mengikuti ujian akhir semester itu kan sudah tahu. Begitu ya, Desi. Begitu mau simpan dia punya hasil ujian kan nilai sudah keluar sendiri. Desi, Andre ini orang-orang yang sudah lama menggunakan aplikasi setara daring. Tidak perlu lagi kita menyiapkan tim, membentuk tim untuk memeriksa bahan ujian, ya Maria Yolanda, ya kemarin hasil ujian akhir semester ganjil itu begitu, tidak perlu lagi capek-capek. Sekarang ini sistem digital, tidak perlu lagi kita capek-capek capek-capek mencari tim kerja untuk memeriksa bahan ujian. Begitu Anda ujian masuk. Rapat malam ini sangat penting. Pak mau sampaikan beberapa trik yang tidak perlu pihak luar tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Pak mau sampaikan beberapa trik. Karena ujian ini ujian berbasis daring, berbasis online. Tapi ada konsekuensi jaringan yang bisa berpotensi terjadi. Mungkin juga pada saat ujian, peserta punya koneksi jaringannya kurang bagus, dia bisa reset kembali untuk mengikuti ujian. Karena kita ujian dari pagi sampai dengan sesuai mata pelajaran kan setiap 120 menit jam akan berganti. Akan berganti mata pelajaran. 1 hari 2 mata pelajaran. Bisa juga di saat kita menyimpan untuk menyimpan hasil kerja kita, bisa juga dia terkendala karena jaringannya koneksi jaringannya putus. Dan dia kalau koneksi jaringan putus, Anda punya hasil tidak terekam. Karena tidak terekam ataukah nilainya Anda tadi begitu mungkin terburu-buru karena takut mungkin jaringan takut putus, Anda terburu-buru, jawabannya Anda bisa rai-rai tebak-tebakan masuk. Lalu nilai yang keluar adalah bisa juga Anda memahami soal tapi karena terburu-buru atau kliknya salah, bisa juga nilainya muncul di bawah 50. Nah, kalau Anda merasa nilai di bawah 50, Anda segera melaporkan. Segera melaporkan ke operator mereset kembali, Anda kerja kembali. Nah, teknologi ini kalau gerak teknologinya cepat, pekerjaan kita juga cepat dan hasil juga memuaskan. Nah, ini hal-hal ciri-ciri maunya sistem digital setara daring kita ini Pak akan tunjukkan dan selanjutnya nanti Bapak Ibu guru wali kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran akan terus sosialisasi di setiap kali pertemuan akan menyampaikan. Pertama ada poin yang paling penting adalah pertama Anda setiap peserta paket A, B dan C kelas
6, kelas 9, dan kelas 12 wajib dan tidak boleh, tidak ada yang tidak bisa gunakan setara daring. Wajib. Karena juknis sudah jelas, saya akan tampilkan juknisnya ada di sini. Juknis sudah jelas, kita ujian berbasis setara daring. Ujian kita akan gunakan setara daring. Sabar, saya akan scroll ke halaman pertama. Ya, ini juknisnya sudah, surat dari kementerian sudah ya, bisa terbaca di layar ya. Ya, ini terbit dari tanggal 21 Januari, sudah kirim ke kita. Prosedur operasional standar penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan pos UPK tahun pelajaran 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita akan lanjut sampai di dia punya juknisnya, lebih pada poin-poin yang penting yang akan kita di bab kedua ini, peserta dan satuan pendidikan pelaksana UPK. UPK itu artinya, mungkin ada yang belum tahu, UPK itu ujian pendidikan kesetaraan. Persyaratan peserta UPK. Ini lihat teman-teman, lihat bersama ya. Poin pertama, telah atau pernah berada di tahun terakhir pada program paket A. Ini paket A punya. Terus yang kedua, memiliki laporan hasil belajar setingkat SD, MI, atau sederajat mulai kelas 4. Mulai kelas 4, paket kompetensi semester 7 sampai dengan kelas 6. Atau kelas 4 sampai kelas 6. Nilai rapor kelas 4 sampai kelas 6. Bagi paket A yang nilai rapornya belum sampai kelas 6, diusahakan supaya sudah siap. Tolong yang punya suaranya mungkin di mute dulu, supaya bisa terdengar ya. Jadi peserta paket A, nilai rapor dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester ganjil sudah harus siap. Dan poin ketiga, terdaftar di tingkat 2 kelas 6 pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2021. Jadi kalau peserta yang sudah daftarnya masuk daftar Januari, itu dia ujiannya, dia tidak bisa ujian tahun ini. Di sini ada yang daftar Januari kah? Saya yakin tidak ya. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak ada yang daftar Januari. Peserta yang diundang malam ini adalah peserta yang betul-betul sudah menjadi calon peserta ujian. Peserta yang bisa ujian bulan April dan bulan Mei itu adalah peserta yang sudah ada di pangkalan data Dapodik Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, batas paling maksimal tanggal 31 Desember. Kalau peserta yang daftar tanggal 1 Januari 2022, peserta itu tidak bisa mengikuti ujian. Paket B. Paket B juga poin 1 dan poin 1, 2 itu sama. Poin 1, poin 2 beda dengan paket A. Poin 2 adalah memiliki rapor setara SMP, MTS atau sederajat mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 5. Ya, yang paket B dengar. Di poin kedua, kalau peserta itu dinyatakan bisa ujian, nilai rapornya sudah siap sampai semester 5. Poin yang ketiga, peserta itu terdaftar di tingkat 4, kelas 9 pada Dapodik per tanggal 31 seperti paket A tadi. Poin keempat, peserta didik memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah satuan pendidikan. Paling rendah ijazah 3 tahun. Nah, mohon perhatian. Di poin 3 ini maksudnya begini. Peserta yang bisa ujian paket B tahun ini, khusus paket B ya. Paket B tahun ini adalah peserta yang ijazahnya paling rendah lulusan tahun 2019.
Kalau Anda lulusan tahun 2020 tidak bisa ujian tahun ini. Nanti tahun depan baru ujian. Jadi 2019, 2020, 2021, 2022 yang bisa ujian tahun ini. Paling rendah, paling tinggi, paling tingginya adalah 2018, 2017, 2016, 2015, 14, 13 sampai turun sampai tahun yang sudah enak punya juga itu yang bisa ujian. Pokoknya batas terakhir ijazah lulusan tahun 2019 yang bisa mengikuti ujian. Paket C juga sama dengan paket B, tapi bedanya kelasnya yang beda. Peserta telah terdaftar di paket C, memiliki rapor hasil belajar setara SMA mulai kelas 10 semester 1 sampai dengan semester 5 kelas 12 yang bisa mengikuti ujian tahun ini. Kalau Anda punya rapor, belum ada rapor, tolong koordinasi dengan wali kelas. Jangan sampai wali kelas belum ambil rapor ataukah wali kelas belum migrasi rapor. Lebih banyak peserta migrasi rapor sehingga tolong rapor yang belum selesai migrasi tolong migrasikan secepatnya supaya nilai rapornya akan direkap dan ditetapkan di dalam hasil pengumuman kelulusan itu bisa diikut sertakan di dalam. Yang berikut adalah masuk pada hak dan kewajiban peserta. Pertama, setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian pendidikan kesetaraan atau UPK. Kedua, peserta UPK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat mengikuti ujian pendidikan kesetaraan susulan. Nah, yang susulan dimaksud adalah jadi pada saat ujian itu tidak setiap orang, tidak setiap peserta bikin alasan yang tidak ada bukti. Umpamanya pada saat ujian peserta itu lagi sedang sakit di rumah sakit. Bukti yang bisa ditunjukkan dan bisa mengikuti ujian susulan adalah surat keterangan sakit, bukti kontrol dokter. Nah, itu yang bisa menunjukkan dan peserta itu bisa diusulkan ujian susulan. Tapi sepanjang Anda sakit tapi tidak ada bukti tertulis dari dokter, hanya mengaku saya bilang sakit, tidak bisa Anda tunda dulu tahun depan berujian lagi. Nah, itu penting, maka sosialisasi ini penting untuk diketahui. Kalau Anda sakit tapi hanya cerita saja, tidak ada bukti, maka tidak bisa mengikuti ujian susulan. Ini pada saat hari H ujian ya. Hari H ujian kalau Anda sakit tapi hanya cerita saja, tidak ada bukti, maka tidak bisa diusulkan untuk mengikuti ujian. Dan mengusulkan prosedur pengusulan itu, prosedur mengajukan persyaratan peserta, nama-nama peserta yang mengikuti susulan, bukan hanya ada di tingkat sekolah. Sekolah mengusulkan ke dinas terkait melihat dia punya bukti itu sah tidak. Bukti itu sah baru dinas menyetujui dan peserta ini betul, peserta ini bisa. Contoh, Desi ini bisa, kemarin dia sakit, ada bukti kontrol kontrol rawat jalan atau rawat inap. Jadi dia bisa ikut ujian susulan. Nah, itu contoh. Tapi kalau cuma Desi mengaku bilang, Pak, saya sakit dan saya tidak ikut ujian. Nah, tapi kalau tidak ada bukti, tidak bisa. Anda tidak bisa ikut ujian susulan dan dinyatakan tidak lulus. Nanti di over ke tahun 2023 baru ujian kembali. 1 hari saja Anda tidak manfaatkan dengan baik, Anda akan menunda kesempatan selama 365 hari lagi. Ini pentingnya sosialisasi ini Pak sampaikan memang. Kewajiban peserta UPK. Wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. Jangan hanya ujian 1 mata pelajaran lalu kabur. Itu tidak lulus. Atau umpamanya ada 12 mata pelajaran. Nanti sebentar kita lihat mata pelajaran mana yang diujikan oleh IPS dan IPA. Ada 12 mata pelajaran, peserta ujian cuma hanya 10. Terus ada 2 mata pelajaran itu pesertanya tidak mau ikut lagi. Nah, sama juga tidak lulus.
Nanti tahun depan ujian lagi ulang 12 mata pelajaran. Yang kedua, mematuhi tata tertib ujian. Tata tertib ujian, kalau ujiannya di sekolah, maka tata tertib ujiannya harus diikuti. Ujian melalui secara daring. Usahakan supaya Anda bisa otak-atik komputer. Kalau ujian jarak jauh, Anda bisa masuk ujian. Tata tertibnya adalah jangan suruh orang lain yang ujian. Mama tua ada tidur naik bobo enak mah. Dia punya mama atau bapak yang kerja atau istri atau suami yang kerja, karena online kan wajah tidak keluar toh. Nah, itu tata tertib. Nah, jangan sampai ini mama tua atau bapak tua suruh dia pun pembantu yang ujian, tapi mama tua ada pi pasar, ada belanja atau pi arisan. Nah, karena di jalur pendidikan kita ini pendidikan apa namanya, pendidikan yang fleksibel, tidak membatasi usia. Seluruh usia ada di sini. Ada ketemu punya cucu juga ada di sini. Ketemu punya opa oma juga ada ikut sama-sama. Jadi pendidikan di sini dari jalur formal bisa masuk di kita, tapi dari jalur formal tidak bisa ambil. Seperti kita punya usia lanjut juga sekolah itu formal tidak bisa, formal dibatasi. Kalau kita semua jenjang usia bisa masuk. Formal bisa pindah ke sini. Tapi kita di non formal yang usia lanjut tidak bisa pindah ke formal. Kita bisa selenggarakan semua jalur usia, tapi di formal tidak bisa selenggarakan semua jalur usia. Dibatasi. Yang merdeka belajar itu benar-benar ada di pendidikan non formal yang merdeka. Betul-betul merdeka. Belajar jarak jauh, belajar tidak pakai seragam, tapi di ijazahnya sama-sama, penghargaan sama. Nah, menyangkut tata tertib, di saat ujian ini kalau bisa pesertanya telah menggunakan seragam. Khusus yang ada di datang mengikuti ujian di sekolah. Ujian di sekolah seragam yang ditentukan nanti seragamnya dikoordinasi dengan wali kelas. Wali kelas akan menentukan atau menyampaikan seragam model apa yang dipakai oleh peserta ujian. Nah, itu tolong nanti dikoordinasikan. Oke. Yang bagian ketiga, pendaftaran peserta UPK. Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK melaksanakan pendataan calon peserta. Pendataan sekarang sudah didata. Karena sudah data, maka peserta ini sudah masuk ke dalam pendataan. Kedua, panitia UPK melakukan verifikasi. Saat ini sedang dilakukan verifikasi. Kalau ada peserta yang ada di sini, peserta kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, dokumen ijazahnya belum sampai, tolong segera lengkapi. Jangan sampai Anda kena verifikasi, maka Anda dipending, ditunda tahun depan berujian. Saya yakin semua peserta yang ada ini ijazahnya sudah masuk. Ketiga, Kepala Satuan Pendidikan melaporkan calon peserta UPK kepada dinas untuk diverifikasi dan divalidasi. Jadi bukan di tingkat kita saja. Setelah verifikasi oleh lembaga kita, lembaga tim PKBM melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Layak tidak peserta ini mengikuti ujian. Jangan sampai peserta tidak ada ijazah dipaksa ujian. Itu dilarang keras. Keempat, dinas melakukan verifikasi dan validasi dan verifikasi calon peserta UPK yang telah dilaporkan oleh Satuan Pendidikan. Nah, itu tadi. Lalu Satuan Pendidikan Penyelenggara UPK menetapkan peserta UPK. Panitia menerbitkan kartu peserta ujian. Ya, yang ujian di sekolah dan ujian di rumah tetap menggunakan kartu peserta ujian. Kalau yang dia tembu apa? Sebentar, nanti belum ada buka sesi untuk dialog. Dengar saja. Yang berikut persyaratan Satuan Pendidikan Penyelenggara. Oh, ini untuk lembaga penyelenggara. Kita sudah lembaga ini sudah terakreditasi. Yang ini poin yang Pak kasih hitam ini kita sudah punya. Kita penyelenggara sendiri. Jadi tanda tangan ijazahnya sendiri tanda tangan, tidak dititipkan di lembaga lain. Esok lusa Anda masuk ke perguruan tinggi, pasti ada perguruan tinggi tertentu yang meminta sertifikat akreditasi. Nah, sertifikat akreditasi Pak sampaikan memang khusus paket C ya. Khusus paket C yang akan lulus
nanti ujian dan lulus. Kalau ke perguruan tinggi minta sertifikat akreditasi, Anda datang minta sertifikat akreditasi di sekolah, untuk sekolah kasih fotokopi bawa ke lembaga. Tahun-tahun kemarin pengalaman itu, peserta kita yang ke Poltekkes, ke jalur perguruan tinggi sekolah-sekolah negeri, minta untuk akreditasi lembaga, mereka datang ambil fotokopi akreditasi. Jadi Pak sampaikan, memang jangan sampai di sana ada yang tidak tahu akreditasi itu apa. Sampai di sana bingung, sudah tidak pegang wali kelas pun nomor lain, tidak pegang Pak kepala sekolah pun nomor lain, sendiri bingung di sana, ambil keputusan, sudah pasrah saja, menyerah saja, anggap saja saya gagal. Nah, padahal keberhasilan sudah di depan mata, tapi karena tidak mengenal, maka tidak tahu aturan main, maka terpaksa harus seperti itu. Ya, ini bagian untuk dinas, ini tidak perlu kita bahas. Nah, ini untuk bagian satuan pendidikan. Ini lembaga punya. Ya, sampai di sini untuk pemeriksaan lembaran. Jawabannya ada di sini. Ya. Melakukan pemeriksaan di poin 17, melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta UPK. Kalau dia ujian manual, pakai lembar kertas, maka dia harus periksa sendiri, bentuk tim dan periksa. Tapi kalau ujian menggunakan setara daring, sudah pasti setara daring lah. Kita menggunakan setara daring, itu begitu dia klik simpan, nilai langsung keluar. Tadi Pak sampaikan. Kalau Anda ada yang masih ada waktu, bisa perbaiki nilai. Kalau begitu nilai keluar, begitu dia klik, lalu nilainya merasa nilai jatuh, ingin mau perbaiki, segera menghubungi operator mereset kembali dan Anda kembali bekerja ulang. Itu bisa. Tapi itu poin kedua, bukan satu-satunya. Tapi kalau Anda punya nilai telah mencapai KKM, barangkali 70-80, bisa, tidak usah lagi kembali, nanti Anda terlambat. Karena nanti Anda terlambat karena mata pelajaran berikut akan bisa datang kembali. Tidak bisa, waktu sudah sampai, nanti Anda malah terburu-buru, bukan lagi tadi Anda punya nilai sudah 70 sekian, kembali mau reset kembali untuk ujian ulang, mungkin mau kejar 90, tahu-taunya dia turun menjadi 50 ulang. 50, ya rugi. 18 itu, ini tim yang akan merekap nilai, membuat berita acara. Jadi semua nilai yang akan direkap, baik rekapan nilai secara sistem maupun secara manual, dibuatkan berita acara. Dan di saat penetapan nilai atau penetapan nilai rata-rata, lalu satuan pendidikan melaksanakan rapat dewan tutor untuk menetapkan kelulusan dan berita acara kelulusan oleh setiap satuan pendidikan, oleh PKBM Harapan Bangsa. Yang ke-20 menerbitkan dan menandatangani dan membagikan hasil UPK kepada peserta UPK. 21 melaporkan hasil UPK ke dinas. Ini hasilnya akan kita kirim ke dinas dan dinas akan proses pengusulan daftar nilai dan menerbitkan ijazah atau belangko ijazah. Mengirimkan hasil UPK ke kementerian melalui Dapodik sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bab 4 yang pelaksanaan UPK. Ya. Di bulan depan dan bulan 2 dan bulan 3 kami akan melakukan penyusunan soal-soal kisi-kisi dan penyusunan naskah soal ujian pendidikan kesetaraan online. Soal semua peserta, semua soal yang akan disajikan itu tidak terlepas dari materi yang sudah ada di setara daring. Bagi yang datang belajar terlambat, sekarang belajar online itu gampangnya apa? Materi sudah ada di sana. Kemarin Anda tidak belajar karena sakit, Anda baca kembali materi-materi itu. Soal itu akan ambil dari situ. Kebiasaan kami monitor. Kalau pembelajaran, kelebihan pembelajaran online dan manual itu beda. Pembelajaran online itu materi
ada di sistem. Soal juga ada di sistem. Tentu soalnya akan diacak atau dirubah formulasi kalimat dan sebagainya. Tinggal Anda lakukan klik mata pelajaran dan klik lihat itu dia punya soal-soal ada di sana. Nah, ini penyusunan naskah UPK, ini bagian tim dari lembaga. Nah, saya kasih tunjuk mata pelajarannya. Paket A ini paket A. Paket A ini dia punya butir soal PKN, agama dan budi pekerti, durasi waktu 90 menit. Butir soalnya 30 butir soal, IPA dengan matematika 25 butir soal. Nah, tentu soal-soal ini ada uraian, ada pilihan ganda. Sehingga saya sampaikan memang jangan sampai Anda kaget. Alokasi waktu 90 menit. 90 menit ini 50 atau 60 menit mungkin pilihan ganda dan sisa waktu dari 90 itu menjadi waktu untuk uraian. Pengerjaan uraian. Mata pelajaran mana yang diujikan? Ada 6 mata pelajaran yang diujikan. Untuk paket A, agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Paket B, 40 butir soal, matematika dan IPA yang 35 butir soal. Alokasi waktu 120 menit. Mata pelajaran yang diujikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS. Terus paket C IPS. Paket C IPS, mata pelajaran yang diujikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah. Peminatannya geografi, sejarah Indonesia tadi, geografi, sejarah yang dibawahi sejarah double ini sebelum Anda bertanya saya sampaikan. Ada sejarah Indonesia, ada sejarah lokal. Sejarah nomor 8 ini sejarah lokal ya. Jadi kita belajar sejarah Indonesia dan sejarah lokal. Itu kementerian mengatur begitu. Kita belajar sejarah nasional, sejarah masa lampau, tapi sejarah lokal kita juga kita belajar. Jadi ibu guru sejarah tolong atur itu mata pelajarannya bisa susun soal sejarah lokal dan sejarah nasional. Sosiologi, ekonomi. Nah, itu yang diujikan ada 10 mata pelajaran yang akan diujikan. Butir soalnya 40 kecuali matematika dan matematika saja yang 35 butir soal. Alokasi waktu 120 menit. Paket C IPA. Mata pelajaran yang diujikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Matematika tetap 35 butir soal. Sejarah, peminatan matematika, biologi, fisika, kimia. 40 butir soal semua kecuali matematika. Matematika jurusan. Dan alokasi waktu tetap 120 menit. Sedangkan kita tidak ada jurusan bahasa, tidak perlu lagi kita bahas untuk bahasa. Jadwal pelaksanaan UPK dan UPK susulan ditetapkan oleh dinas. Jadi jadwalnya kita tunggu dari dinas pendidikan. Ini jadwalnya kita tunggu dari dinas pendidikan karena kita yang rapat lebih dahulu dari dinas pendidikan. Jadi kita tunggu jadwalnya. Dinas pendidikan akan terbitkan dan dibagi atau di-share di website maupun di grup WhatsApp masing-masing. Sesuai kalender akademik, hari libur, dan jadwal pengumuman kelulusan akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Moda pelaksanaan ujian. UPK dapat dilakukan dengan moda ujian berbasis daring atau tatap muka. Pelaksanaan UPK berbasis daring diutamakan menggunakan aplikasi Setara Daring. Nah, ini sudah jelas ya. Kita ujiannya menggunakan aplikasi Setara Daring yang saya ada kasih hitam. Nah, itu. Ini dia punya linknya di sini. setara.kemdikbud.go.id ada di sini. Ini kita ujian. Ya selama ini yang kita pakai, kita bukan orang baru lagi. Kecuali yang masuk baru, tolong jangan sampai Anda ketinggalan. Pada saat akses masuk, Anda setengah mati. Tapi bagi Anda yang belum pernah akses, langsung ke lembaga.
daripada Anda tidak lulus, bertati-tati di rumah tapi tidak bisa masuk, lalu risikonya adalah Anda tidak lulus, langsung ke sekolah. Ujiannya dari sekolah. Itu nanti ada kita punya juknis sendiri akan dibedah, persyaratan sendiri akan kita bikin. Kriteria kelulusan. Nah ini kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut. Satu, menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Nah, peserta itu lulus kalau ini rapor tiap semester ini tuntas. Yang kedua, peserta memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan mengikuti ujian pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Tutor dan hasil UPK wajib dimasukkan ke Dapodik sebagai evaluasi memperoleh ijazah. Hasilnya, nilainya, rapat Dewan Tutor menetapkan kelulusan dan nilai itu dikirim melalui sistem Dapodik dan dari kementerian mereka lalu mengirimkan kembali, mencetak belangko ijazah dan kirim ke kita, dan lembaga akan membagikan ke peserta didik. Ya. Terakhir pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan mengikuti ketentuan peraturan Sekretaris Jenderal tentang ijazah tahun 2022. Nah, ini nanti kita tunggu ya. Ya, ini sudah terakhir dan di bagian di bawah tidak perlu kita bahas. Ini poin-poin yang mungkin kurang lebih Pak sudah sampaikan sedetail mungkin bagian-bagian yang peserta punya. Dan dalam 1-2 bulan ini lembaga akan membentuk tim untuk melakukan penyusunan soal naskah kisi-kisi dan naskah ujian. Di sini ada yang belum pernah akses secara daring kah? Kalau ada yang belum pernah akses secara daring, Pak kasih tunjuk memang? Sudah, Pak. Sudah. Saya tanya yang belum pernah akses secara daring. Fadila Effendi, sudah pernah akses secara daring? Sudah, Pak. Sudah, mantap. Bang Talib, pernah akses secara daring kah? Unmute. Boleh di-unmute dulu? Masih mati. Kalau Andre itu paling rajin setar dan Yolanda paling rajin, tidak perlu saya tanya. Angel Lika Noeng tidak perlu saya tanya. Dani Teva pernah akses secara daring? Saya belum, Pak. Belum. Oh, saya kira mungkin ada 1-2 yang di sini yang belum akses secara daring. Oke. Saya kasih tunjuk. Ada yang belum, tolong kasih tahu. Yang bagi yang belum. Ya. Kalau yang belum itu tinggal klik di Google. Nah, saya gunakan saya punya akun ya. Ya. Ya, akunnya seperti begini. Nah, paket A klik paket A, paket B klik paket B, paket C boleh klik paket C. Kita mencoba ya, Pak. Saya masuk dari paket C. Nah, ketika muncul seperti ini, Anda tidak usah klik daftar. User ID sudah ada di wali kelas, tinggal minta user ID di wali kelas. Pasti menggunakan nick semua ataukah NSN bisa.
maka langsung klik di sini dan dimasukkan di sini. Nah, klik di sini dan dimasukkan di sini. Saya coba ya, saya coba. Ya, ini akun saya, khusus saya punya, yang saya sering gunakan. Saya menggunakan nomor kontak saya, bisa, nomor kontak juga bisa. Yang penting Anda daftar menggunakan itu. Tapi di lembaga kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan nick peserta dengan atau nicknya tidak terlalu banyak menggunakan, maka kita ganti dengan NISN bisa. NISN masing-masing peserta bisa menggunakan NISN. Oke, kita masuk ya. Nah, langsung masuk saja. Kalau sudah ada NISN, ada akun, tinggal klik masuk. Tidak perlu lagi Anda daftar baru. Komunikasi dengan wali kelas. Masing-masing kenal wali kelas kan? Komunikasi dengan wali kelas. Begitu klik sudah langsung bergabung, langsung akun terbuka. Nah, kalau saya mau gabung dengan kode kelas di apa nama tadi? Tidak apa ya? Oke, coba saya masuk kode kelas. Untuk kalau kode kelasnya belum bergabung, belum tahu kode kelas, kita akan buat kode kelasnya. Kalau minta kode kelas dari wali kelas, masukkan di sini gabung. Klik gabung, masukkan kode kelasnya di sini. Saya belum bergabung di apa sana, sabar. Ada yang tahu kode kelas kok? Andre kode kelasnya tahu kok? Supaya biar Pak masuk Pak gabung ke sana. Sabar. Tunggu, Pak. Ada lockout. Pak mesti cek lagi lewat HP lagi. Siapa yang tahu kode kelas? Sabar ya. Oke, sudah ada, tidak perlu. Sudah ada di saya. JH9NW3. JH9NW3. Ya, ini kode kelas untuk gabung ke paket C. Paket A beda, paket B beda. Ini kode kelas untuk saya bergabung ke paket C. Saya klik. Nah, ya, berhasil. Kode kelasnya berhasil. Nah, ini saya sudah menjadi anggota di sana. Dan kita sudah bisa melihat ini ada 284 peserta paket C di sana. Nah, ada 284 peserta, 83 tambah begitu Pak masuk menjadi 284. Nah, di sini ada tampilan di layar HP peserta, ada di sini. Diktara SMA IPA kelas 10, kelas 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA, 12 IPS. Di bawah kurikulum dan seputar informasi, video, dan juknis atau rahasia menghadapi UAS ada di situ, bisa diklik. Ketika Anda sudah gabung di Setara Daring, ini kode ini diingat. Nah, tapi saya yakin peserta sudah ada di dalam grup ini. Nah, peserta sudah ada di dalam grup ini, coba saya klik. Nah, ini peserta sudah ada nih. Ini banyak sekali peserta ada di dalam sini. Nah, apakah Anda pun nama ada di dalam? Ini peserta ada 283 di paket C. Nah, tapi 283 itu tertampung kelas 10, 11 juga ada di dalam. Kelas 12-nya
barangkali sekitar 50% dari itu ada di dalam. Nah, itu. Jadi yang belum menggunakan setara daring itu tidak susah, sangat gampang. Sangat gampang. Yang penting klik setara daring, masuk, pilih programnya, lalu masukkan lu punya user ID-nya, kasih masuk. Ya, sebelum masuk tanya wali kelas. Wali kelas yang tahu. Sehingga Anda masuk itu jangan masuk daftar lagi. Masuk langsung kasih masuk. User ID-nya kasih masuk. Ada di user ID, ada di wali kelas. Minta di wali kelas untuk wali kelas bisa gabung. Kenapa user ID-nya dipegang oleh wali kelas? Supaya pesertanya jangan repot. Begitu peserta masuk, peserta tidak lagi bertanya-tanya. Orang siap menjawab itu juga capek. Maka itu user ID rahasianya ada di wali kelas yang pegang menggunakan akun dan rahasia, user ID rahasia yang dipegang. Jadi peserta tidak susah. Begitu peserta, Bu, kasih saya user ID. Nah, atau kasih saya token. Nah, wali kelas kasih token dan peserta masuk tidak susah. Gitu. Jadi itu beberapa gambaran yang disampaikan, dan poin yang kedua adalah peserta akan masuk di khusus peserta paket C akan bisa mengikuti jalur SBMPTN. SNMPTN itu peserta tidak bisa. Sekolah formal juga sudah dibatasi karena kuotanya sedikit. Kita akan masuk lewat kita bahas lanjut untuk jalur SNMPTN ya. Ya. Kita bahas untuk SNMPTN. Saya kembali. Ya, ini saya close. Saya login dulu. Ada yang sudah daftar LTMPT? Sudah, Pak. Sudah daftar? Sudah, Pak. Tinggal simpan permanen. Simpan permanen ya belum? Ya, tanggal 8. Ya. Ikuti dia punya jadwal. Jadwal itu tolong diikuti. Iya, Pak. Tunggu kita lagi loading ya. Ini untuk SNMPTN. Yang penting punya akun standby, sudah punya akun standby saja, dan regis untuk menunggu. Regis menunggu standby supaya pada saat Anda setelah pengumuman SNMPTN habis, Anda masuk SBMPTN. SNMPTN kita tidak bisa akses. Sekolah formal juga kuota dibatasi karena kuota SNMPTN-nya terbatas. Lebih banyak diminta akses. Lebih banyak sekolah-sekolah, satu sekolah formal itu dia akreditasi A. Akreditasi A itu peserta yang ikut SNMPTN itu 50%. Tapi kalau akreditasi B, peserta yang ikut ikut SNMPTN itu 25% saja. 25% saja yang bisa diikuti. Tapi kalau itu tergantung akreditasi sekolah yang menentukan. Nah, sehingga sekolah-sekolah formal, contoh SMA 1, SMA 2, SMA 3, itu tidak semua peserta ikut. Itu dikasih presentasinya. Sehingga yang bisa mengikuti presentasi kuota yang besar itu ada di SBMPTN. Itu semua orang bisa akses. Wah, sistem error ini. Sistem masih error ya. Andre, sistemnya masih error ya, Pak. Tidak bisa tampil. Ya. Masih dalam perbaikan. Kita tidak lanjut ke sistem ini. Masih dalam perbaikan.
Intinya adalah khusus paket C yang tahun ini mau lanjut ke perguruan tinggi, SNMPTN kita belum bisa ikut. Kita menunggu jalur SBMPTN. Tapi syaratnya harus punya akun dari sekarang. Siapkan akun dari sekarang. Sehingga begitu buka SBMPTN, peserta langsung ikut. Peserta yang sudah daftar di LTMPT yang sudah saya lihat sudah siap ready itu Andre Talo. Terus ini Maria Yolanda. Terus siapa lagi? Tadi saya tidak sempat buka. Yang saya hafal Diana Sonoa. Betul kok Dian? Sudah register? Halo Dian. 3 ini yang saya sudah hafal. Diana Sonoa, Maria Yolanda dengan Andre Talo. Mereka 3 ini sudah regis di LTMPT dan mereka punya akun. Lagi sedang tunggu verifikasi. Statusnya tunggu verifikasi. Fadila Effendi, kenapa tidak daftar ini akun LTMPT? Sonde niat lanjut ke perguruan tinggi? Halo Fadila. Pak. Ya, Fadila tidak regis akun LTMPT? Tidak, Pak. Tidak. Tidak lanjut ke perguruan tinggi? Ya. Mana lagi ini siapa? Ada Roni Meno, Dani Teva, Angel Noeng. Angel ini kan jurusan IPA ya? Iya, Pak. Ya, Angel tidak regis Tidak regis LTMPT. Akun belum punya toh? Iya, Pak, belum. Rencana tidak lanjut ke perguruan tinggi kah? Belum tahu lagi, Pak. Ya, dikompromi sama ayah dan bunda ya? Iya. Ya, kalau mereka setuju kuliah dulu. Tapi kalau mau bilang siap dilamar dulu yang duluan, nah siap sudah kok orang datang lamar. Tapi itu bercanda ya? Iya, Pak. Ya, Angel? Oke. Iya, Pak. Ikut. Pak mau sampaikan begini. SNMPTN dan SBMPTN itu khusus sekolah perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta tidak melalui LTMPT. LTMPT itu hanya untuk SBMPTN dan SNMPTN itu untuk jalur perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta boleh Anda nanti daftar mandiri. Bagi yang mau ke swasta nanti bisa daftar mandiri. Tapi kalau swasta negeri lewat jalur itu, lewat sistem itu. Nah, selain Anda bisa akses negeri itu manfaatnya banyak. Selain Anda bisa diseleksi secara prestasi, bisa diseleksi untuk bisa di cover masuk dalam perolehan beasiswa nanti itu masuk di sana. Jadi semuanya sudah sistem digital full kalau di jalur itu, karena itu jalur pemerintah. Tapi jalur swasta juga bisa, sekolah-sekolah perguruan tinggi swasta juga bisa. Itu bisa diproses di sana. Mungkin punya biaya perkuliahannya yang mungkin agak beda dengan jalur swasta. Swasta juga sekarang sudah punya akses beasiswa. Bagi yang mau dapat KIP kuliah, ini bulan Maret April itu sudah mulai regis untuk bisa memperoleh kartu KIP kuliah. Itu. Jadi itu informasi-informasi yang disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kalau yang mau bertanya tolong di raise dulu. Kalau Pak di sini ada wali kelas, kalau Pak tidak bisa jawab nanti wali kelas bantu menjawab. Ada Ibu Anggreni Valo, Ibu Vivi Melelegi.
wali kelas paket C. Ada wali kelas paket B SMP, ada Ibu Yeni. Nah, silakan yang mau bertanya, silakan resen. Pak, untuk kartu ujian peserta itu ke mana Pak yang di Atambua dong ini Pak? Kartu ujian peserta. Ya. Ya. Kartu ujian peserta nanti kalau kartunya tercetak, umpamanya ujiannya Anda berhalangan dan tidak bisa datang ke Kupang, kartunya bisa dikirim lewat WA atau ke Anda datang ambil juga tidak apa-apa. Tapi sistemnya nanti kita lihat keputusan dinas. Kita ujiannya di lembaga atau ujiannya bisa dari jarak jauh. Nanti kita tunggu dari dinas. Tapi tetap kami perjuangkan bagi yang jauh bisa ujian dari jauh. Oke ya, kartunya deal ya, Andre. Kartu peserta tidak masalah. Tidak masalah. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada yang lain kah? Kalau tidak ada, kita closing. Ibu guru wali kelas, Ibu Palo mau sampaikan, silakan. Masih mood dia. Dia masih kurang mood. Silakan. Kita peserta didik baru 1 orang saya yang gabung nih. Ya, kayaknya Ibu punya Yang Ibu wali kelas. Kayaknya Ibu wali kelas punya anak-anak ini kurang mood kayaknya nih. Dikoordinasikan terus. Ini nomor dong jelas semua nih Pak. Oke, ada pertanyaan lagi peserta? Fadila ada mau bertanya? Fadila punya riset dari tadi sampai sekarang, kasih dia kesempatan bertanya. Silakan, Fadila. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Semua sudah cukup? Cukup, Pak. Francisca Nanga. Paket B, peserta paket B. Francisca mau tanya kok? Francisca Nanga. Silakan. Francisca tidak, Mama yang mau tanya silakan. Mama justru tidak apa-apa. Francisca kasih nyala dulu, kasih hidup dulu mic-nya. Francisca ini dia suruh Mama yang otak-atik, dia duduk diam-diam. Belum buka, Ma. Belum buka. Dibuka dulu Francisca. Masih belum terbuka. Kasih hidup mikrofonnya, dikasih hidup dulu. Belum terbuka, belum terbuka. Kayaknya mamanya Francisca mau bertanya, tapi itu belum terbuka ya. Oke, tadi saya lihat Maria Yolanda mau menyampaikan, silakan. Sambil kita tunggu ini Francisca. Maria Yolanda ada? Dian Sonoa.
Diana ini sudah tidur kayaknya ini. Yang dipanggil tidak bergerak itu berarti dia tidur. Sudah. Oke. Francisca sudah terbuka. Silakan. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam untuk semua peserta Zoom malam ini. Siap. Ini tadi sepintas ada dengar tentang apa namanya peserta untuk daftarkan ke apa namanya akunnya mau didaftarkan, itu wajib atau tidak wajib? Karena kelihatannya tadi langsung diikuti dengan menanyakan apakah mau lanjut ke perguruan tinggi atau tidak. Itu hubungannya dengan lanjut ke perguruan tinggi bagaimana, Bapak? Yang pertama itu apakah wajib? Yang kedua, kaitan pendaftaran akun dengan masuk ke perguruan tinggi. Terima kasih. Siap, baik. Terima kasih Mama Francisca informasinya atas pertanyaannya yang baik. Yang pertama, yang bisa daftar di akun LTMPT adalah peserta yang sebentar lagi lulus jenjang menengah atau SMP atau paket C, SMA atau paket C. SMA, SMK, dan paket C yang bisa regis itu akun LTMPT atau lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN. Tapi kalau Francisca ini kan masih ini Francisca ini kan masih SMP ya. Dia masih SMP. Nanti setelah dia kelas 3 SMA baru dia bisa daftar. Dan Iya, Bapak. Ya. Terus ada Irma. Ada Irma. Nah, ini gara-gara ada Irma itu tulisnya Francisca, padahal ini akunnya Mama punya akun. Makanya saya ada Irma kan SMP. Nanti ada Irma setelah SMA kelas 3 menjelang ujian SMA kelas 3 baru dia daftar akun LTMPT. Tapi di 3 tahun kemudian nanti itu dia punya sistemnya bagaimana nanti kita akan lihat. Tapi sekarang ini khusus mereka yang mau lulus paket C, SMA, SMK yang akan daftar situ. Dan itu tidak wajib. Seperti tadi ini Fadila, saya tanya, Fadila tidak daftar, Fadila bilang tidak Pak. Itu kan pilihan. Tidak wajib dipilih. Tapi di sistem nama-nama sudah tercover masuk di sana. Bagi yang tidak mendaftar itu dinyatakan peserta itu tidak mengikuti tes. Tapi nama-nama bagi yang melakukan regis seperti tadi Maria Yolanda, Dian Novita Sonoa, terus Andre Talo yang sudah regis itu, mereka itu kan siap untuk mengikuti ujian SBMPTN lewat pilihan jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu ya mamanya ada Irma. Iya. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mama. Tetap semangat ada Irma. Tetap semangat. Iya. Iya Pak. Maria Yolanda ada? Ada mau tanya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Dian Sonoa. Dian adakah? Pak. Silakan. Dian, Pak kira Dian sudah tidur ini. Pak feeling saya. Desi Duperlila ada kok? Ada Pak. Tidak ada pertanyaan kok. Itu Andre main tanya-tanya Desi di mana? Pak, Desi belum apa Desi harus download itu aplikasi lah Iko Pak. Tidak perlu download. Aplikasi yang mana? Setara daring? Atau bukan Pak, yang untuk akun kuliah. LTMPT? Itu sudah itu Pak.
akun LTMPT tidak perlu download, masuk lewat Google. Dia sistemnya website, jadi tidak perlu download. Masuk Google, ketik LTMPT, langsung masuk login. Barang Desi belum daftar, Pak. Ya, masih ada kesempatan, silakan didaftarkan untuk bisa dapat akun. User ID yang lu kasih masuk itu jangan sampai lupa, harus ingat, catat. Oh ya, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, menjelang persiapan ujian ini jangan sampai peserta menghilang. Kalau bisa peserta mengikuti pembelajaran baik virtual maupun mengerjakan tugas-tugas di setara daring karena semua nilai akan diambil dari situ. Itu ya. Dan tolong membantu ibu guru, bapak guru, wali kelas untuk merekap nilai dengan baik di rapor. Bagi yang belum ada rapor, koordinasi dengan wali kelas untuk disiapkan rapor dengan baik. Bagi yang sudah ambil rapor, tanda tangan orang tua dan belum kasih masuk, saya kira tanda tangan orang tua. Itu ya. Saya kira itu beberapa poin penting yang disampaikan untuk kita semua malam ini. Sudah dijelaskan secara detail, dan bagi yang terlambat, ya bagi yang belum mengikuti atau karena jaringan tidak dengar dengan baik, bisa mengikuti lewat atau bisa putar ulang pertemuan penjelasannya lewat YouTube PKBM Harapan Bangsa, nanti akan di-share. Oke, bisa kasih nyala video semua, kita biarkan kita foto jadi dokumen, bisa di-share untuk motivasi bagi kawan-kawan yang lain. Kita akan foto dulu, kasih nyala. Kalau yang di kamar mandi tidak usah kasih nyala. Kalau di kamar tidur tidak masalah. Ya? Angel suka tawa tuh. Oke, semua sudah hidup ya. Oke, 1, 2. Ya. 1 slide saja. Oke, baik. Kita sudah sampai pada penghujung. Ada Bapak Ibu guru wali kelas, ada yang mau ngomong? Ibu Yen? Tidak ada, Bapak. Ibu Vivi? Tidak ada, Pak. Sudah jelas semua tadi. Sudah jelas semua. Ibu Valo? Ada pesan kok? Ibu Palo ini tidak semangat karena dia punya anak satu saat bergabung di rumah. Yang ketawa ini Ibu Vivi, saya yang ketawa dengan Ibu Yeni. Oke, tetap semangat. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran meeting besok. Pembelajaran kembali normal. Siapa? Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Oke, dah. Selamat malam. Dah. Pak. Malam.